Hari ini kita akan belajar dari dua orang yang disertain Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya Tuhan selalu bikin berhasil. Sebenarnya kalau kita itu mau berhasil dan sukses, kita harus hidup dalam penyertaan Tuhan. Dan saya yakin percaya bahwa ketika kita hidup dalam perlindungan, dalam proteksi, dalam penjagaan Tuhan, hidup memiliki pergaulan dengan Tuhan, this real kehidupan kekristenan kita akan menjadi berkat kemanapun kita berada. Bahkan apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Kita sebagai orang yang hidup di dalam perjanjian baru, sudah menerima rohnya, dan kita hidup dalam anugerah dan kasih karunia yang melimpah, bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Seharusnya apapun yang kita kerjakan selalu Tuhan bikin berhasil. Kalau sampai hari ini Tuhan belum melakukan itu, berarti ada hal yang harus kita ubah, ada hal yang harus kita pelajari untuk hidup dalam kesukaan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam jalur dan ritmenya Tuhan. Hari ini kita akan pelajarin di Kejadian 39 ayat 1-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail, telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, garis bawahi, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kuncinya adalah disertai Tuhan. Di real kekristenan kita, kalau disertain Tuhan, pasti Tuhan akan selalu bikin berhasil dalam segala hal. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa dalam rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala yang miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Perhatikan, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah, yang di ladang, segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Harusnya kekristenan kita yang sejati, ketika kita ini bekerja, Tuhan menyertai, Tuhan benar-benar real menyertai, dan apa saja yang kita kerjakan, Tuhan selalu bikin berhasil. Kalau kita ini bekerja kepada orang lain, atasan kita atau bos kita itu pun juga diberkati karena kita harusnya. Dan kita bisa mengerjakannya dengan baik. Apapun yang dipercayakan itu, ketika kita kerjakan dengan baik, dan otomatis hasilnya luar biasa karena penyertaan Tuhan, karena kekuatan Tuhan, otomatis kita akan mendapat promosi dan peninggian. Karena terlihat ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Bayangin saja, orang Mesir ini diberkati Tuhan karena Yusuf. Karena kehadiran Yusuf, orang Mesir ini diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bayangin Bapak Ibu, hari ini harusnya kehidupan kita seperti kehidupannya Yusuf, karena Roh Kudus ada tinggal di dalam diri kita, kita ngerti kebenaran. Jangan malah hidup kita menjadi batu sandungan. Kalau hari ini ya, kita ini bekerja di tempat orang, atau punya bisnis atau punya usaha, dan malah babak belur, berarti ada hal yang harus kita kelola dengan baik. Kenapa kok kita ini hidupnya babak belur? Coba dicek, apa benar selama ini pengelolaan kita dengan baik, etika dan kelakuan kita sudah benar. Apakah
sikap dan kelakuan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita melakukan dosa? Kalau selama ini kita hidup babak belur, hidupnya masih belum menjadi berkat, coba kembali cek dalam diri kita masing-masing. Apakah benar yang sudah kita kerjakan ini? Ataukah masih melakukan banyak kesalahan yang tidak berkenan? Atau kita sendiri malah tidak memiliki pengelolaan diri dengan baik? Itu yang perlu kita perhatikan. Sekarang coba kita perhatikan di Kejadian pasal yang ke-30 ayat 25 sampai 30. Setelah melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja kepadamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja kepadamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Orang dunia harusnya mengakui bahwa mereka, karena ada kita di sekitarnya, mereka akan diberkati Tuhan harusnya loh ya. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu sebagaimana aku bekerja kepadamu dan sebagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Perhatikan, sebelum kita mungkin ada di kantor, ada di toko, ada di satu perusahaan, kantornya belum diberkatin Tuhan, tetapi harusnya, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang berkembang sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku bekerja di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Bayangin. Harusnya hari ini Bapak Ibu ditempatkan di mana? Di kantor perusahaan mungkin, di gereja, di pelayanan di gereja, atau di toko, atau dimanapun Bapak Ibu kerjakan, atau di rumah punya usaha bisnis sendiri. Harusnya ketika kehidupan kita ini dipenuhi Tuhan, dipenuhi roh Tuhan, dan hidup kita benar, apa saja yang kita kerjakan Tuhan pasti bikin berhasil, dan Tuhan akan berkati pekerjaan kita. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus bekerja dengan teliti. Kita bisa mengatur keuangannya dengan baik. Kita juga harus mengatur hati kita dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar bekerja keras, kita juga harus bekerja penuh hikmat. Kita harus bekerja sesuai dengan ritme dan cara kerja Tuhan. Ketika kita lakukan, kemana kita ditempatkan Tuhan, Tuhan pasti akan berkati. Tidak mungkin Tuhan tidak akan berkati. Kalau sampai hari ini memang berkat bukan tujuan utama, tapi seharusnya kita pelajarin dari dua prinsip ini. Ketika dua orang benar ini ditempatkan Tuhan dimanapun mereka berada, mau di tempat sulit, di tempat kering sekalipun, Tuhan berkati. Bahkan ditempatkan di rumah orang itu pun juga diberkatin Tuhan. Ketika bekerja sama orang lain itu diberkati berlimpah kali ganda, berlimpah-limpah. Bapak Ibu ditempatkan di kantor, di tempat Bapak Ibu bekerja, harusnya kantor semakin mendapatkan keuntungan, semakin kantornya diberkatin Tuhan, semakin mendapatkan laba keuntungan luar biasa, karena Tuhan menyertai Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ditempatkan di satu pelayanan di gereja, gereja itu semakin diberkati, gereja itu semakin diurapin, gereja itu semakin dipakai Tuhan luar biasa, karena ada orang di situ yang dipakai Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang difavoritkan Tuhan, orang yang disukain Tuhan, orang yang disenangin Allah. Itu adalah kemana saja kita pergi, kemanapun kita berada, kita ditempatkan di tempat kering sekalipun, itu ada penyertaan Tuhan. Sebenarnya hidup kita benar-benar bisa memberikan dampak yang besar kepada orang lain. Ini adalah bagian kita loh. Harusnya kita mengalami hal seperti ini. Kalau sampai hari ini kita belum mengalaminya, kalau sampai hari ini kita belum berada di posisi itu, coba cek, koreksi diri, ngaca diri, mawas diri, cek bagaimana kita bekerja selama ini. Apakah kita bekerja serampangan, kita bekerja sembrono, bekerja seenak kita. Coba kalau kita melakukan hal seperti itu, ya kita harus berubah, kita harus bertobat.
Kita harus mengalami perubahan yang sepenuhnya di dalam Kristus. Jangan sampai malah kita bekerja di satu perusahaan, kita menjadi benalu, menjadi parasit, tidak bisa menghasilkan apa-apa, atau bahkan malah menjadi batu sandungan. Ini yang harus kita benar-benar mengerti, supaya kehidupan kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, atau mungkin selama ini kita bekerja, keuangan kita ini babak belur, pengelolaan kita babak belur. Coba dicek, bagaimana nih pengelolaan kita ini udah benar belum? Kita sudah menempatkan keuangan kita tepat seperti yang Tuhan mau belum? Bagaimana kita menabur? Bagaimana persembahan yang harusnya kita kembalikan kepada Tuhan, kita sudah lakukan atau belum? Kalau kita belum diberkati hari ini, kita mesti cek juga pengelolaan keuangan kita ini sudah benar di hadapan Tuhan atau belum. Kalau selama ini kita belum dipromosi, di kantor nggak dipromosi, gaji nggak naik-naik, coba cek. Apakah kita ini mengerjakannya melebihi di atas rata-rata orang? Saya percaya kalau kita ini menjadi pegawai atau menjadi bawahan yang mengerjakan segala sesuatu melebihi di atas rata-rata target yang ditentukan, otomatis promosi dan peninggalan itu datang. Jadi diperlukan benar-benar bukan kerja yang serampangan, bukan kerja yang sembrono, tapi kesungguhan hati melakukannya, pekerjaan itu melakukannya seperti melakukan untuk Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan selalu akan membuat kita berhasil. Sebenarnya kalau kita belajar dari kejadiannya, apa yang dilakukan Yusuf dan apa yang dilakukan Yakub, kita akan belajar bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana mereka bekerja dengan keras, melakukan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Penting. Jadi hari ini Bapak Ibu dipercayakan apa sama Tuhan? Kerjakan dengan tanggung jawab, dengan sepenuh hati mengerjakannya. Yakub mengerjakannya dengan sepenuh hati. Yusuf mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dan ujungnya mereka diberkatin Tuhan. Mereka sangat diberkatin Tuhan. Bahkan orang-orang yang di sekitarnya diberkati Tuhan luar biasa. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu benar-benar real dan nyata dalam kehidupan kita. Kita harus tahu itu. Hidup kita kalau mau ingin memberi dampak kepada orang lain, itu real, harus benar-benar memberi dampak. Dulu sebelum masa pandemi, saya sering makan sama istri saya di restoran. Dan ketika saya makan di satu tempat, biasanya sepi tempatnya. Dan saya sering ngobrol, Hani, saya bilang, coba kalau kita ini disertain, coba cek nih, nanti toko ini rame nggak? Datang nggak? Banyak yang datang nggak? Nah, kita coba hitung 5 menit, 10 menit, dan ternyata banyak orang yang datang ikut makan bersama kita. Saya sering sekali bercanda dengan istri saya, kalau kita disertain Tuhan, kita akan lihat kemana kita pergi, Tuhan dan disertai dan berkatin kita. Bahkan kita duduk di restoran sini pun banyak orang datang. Kita akan mengundang berkat bagi pemilik restoran ini. Saya sering ngobrol dengan istri saya seperti itu. Saya ingin buktikan bahwa Tuhan menyertai saya kemanapun saya berada. Bahkan makan di tempat orang, makan di restoran aja, restoran itu diberkatin Tuhan. Harusnya kalau kita ini memiliki kerinduan dan hidup benar-benar disertain Tuhan, kita tuh real menjadi berkat kok. Karena di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Bukankah Roh Kudus tinggal dalam diri kita? Bukankah Roh Kudus menyertai kita? Kita bisa bebas merdeka. Kita merdeka dari semua perbudakan, merdeka dari semua kemiskinan, kemelaratan. Bahkan kita berada di tempat orang pun, orang itu akan diberkati Tuhan. Amin. Hari ini cek hatimu masing-masing. Dan kalau belum didapati menjadi orang yang real, menjadi berkat, coba koreksi diri. Kalau didapati dosa dan pelanggaran, bertobat dan berubah, dan kita sama-sama berjalan, kemanapun kita pergi, kita akan menikmati berkat Tuhan, dan orang-orang di sekitar kita diberkatin Tuhan. Amin. God bless you.